Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CMOSFET channel bro. Oke bro, jadi hari ini aku mau buat video tutorial lagi ya bro ya. Tutorial cara mengecek tegangan bias pada amplifier output kolektor ya. Jadi video ini khusus buat pemula dan silahkan kalian simak video ini. Dan bagi yang sudah master atau yang sudah bisa ya silahkan simak saja videonya ya bro ya. Jadi di sini ada driver SOCL 506 yang sudah saya modif menjadi output kolektor. Untuk cara modif driver SOCL 506 ini menjadi output kolektor silakan kalian cek videonya di bagian playlist video tutorial ya. Silakan kalian cek sendiri dan silakan kalian tonton. Jadi di video ini akan saya jelaskan cara pengecekan tegangan bias pada TR final yang sistemnya output kolektor. Jadi cara pengecekan tegangan bias pada amplifier output emitor dan amplifier output kolektor itu berbeda ya bro ya. Nah biasanya kan kalau pengecekan bias pada driver amplifier output emitor itu dari ground ke kaki basis TR final. Nah sedangkan cara pengecekan tegangan bias pada driver amplifier output kolektor itu bukan dari ground ke basis TR final, melainkan dari kaki basis TR final dan kaki emitor TR final. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya bro ya. Ini saya hubungkan ke listrik dulu. Sekarang silahkan kalian putar di skala 20 volt DC. Pastikan kalian pakai multitester digital ya bro ya. Nah ini saya jelaskan dulu lah. Silahkan kalian hubungkan probe hitam ke kaki basis TR final. Ini kita cek bagian rel positif ya. Kita cek bagian rel positif atau bagian TR driver yang positif. Jadi TR driver yang positif dia dapat TR final yang 2SA1943. Jadi output kolektor itu beda ya bro. Output kolektor itu TR driver yang positif dia terhubung ke TR final yang 2SA1943. Sedangkan TR driver yang negatif dia terhubung ke TR final yang 2SC5200 ya. C4793 ke 2SA1943, A1837 ke 2SC5200. Kita cek tegangan bias pada 2SA1943 atau rel positif dulu ya. Nah, skala di 20 volt DC, probe hitam ke kaki basis. Ini kita geser sedikit ya. Nah, jadi seperti ini ya, probe hitam ke kaki basis. Nah jadi ini ya kaki basisnya di sini. Nah ini kaki basisnya. Terus probe merah ke kaki emitor. Nah probe merah ke kaki emitor terbaca berapa ini? Nah dia terbaca 0,48 volt tegangan biasnya ya, 0,48 volt. Nah jadi probe hitam ke kaki basis dan probe merah ke kaki emitor TR final yang ada air kapurnya ini ya. Jadi pengecekannya itu bukan dari ground ke basis, yang output kolektor itu bukan dari ground ke basis, melainkan dari basis ke emitor. Terus kita cek bias pada rel negatif atau yang TR final yang C5200 ya. Probe hitam ke basis sama ya, ini dibolak-balik bisa. Kalau pakai tester digital dibolak-balik bisa probenya ya. Probe hitam ke basis. Nah ini probe hitam ke basis, probe merah ke emitor juga, probe merah ke emitor ya. Nah ke emitor yang ada air kapurnya. Nah ingat jangan sampai tersenggol ya, kaki emitor dan kolektor jangan sampai senggolan. Kalau kesenggol nanti air finalnya bisa mati atau rusak. Biar enggak. Nah ini kelihatan ora ya bu ya. Nah terbaca 0,49 volt ya, sama ini yang min 0,49, ini yang plus yang 2S93 ke emitor, basis ke emitor 0,49 sama. Nah jadi pengecekan biasnya itu seperti itu. Jadi pengecekan bias pada amplifier output kolektor itu dari yang di TR final itu dari basis ke emitor. Jangan sampai salah paham ya bro ya.
Jadi yang output kolektor itu dari basis ke kaki emitor ya, basis ke emitor. Ini ya, basis ke emitor. Nah, terus apa yang terjadi jika kita mengecek dari ground ke basis? Misalnya ini kan output kolektor ya, misal kita mau cek biasnya dari ground ke basis. Ini ke ground ya, nah ini ke ground ke kaki basis. Nah, dia nggak akan terbaca bro, dia ngeblank. Yang terbaca hanya tegangannya. Nah, kalian bisa lihat kalau dari ground ke basis, dia yang terbaca malah tegangannya. Nah, tegangannya 88 volt DC. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi pengecekan bias pada amplifier output kolektor itu dari kaki basis dan kaki emitor pada TR finalnya ya bro ya. Jangan sampai salah, paham ya. Nah, terus bagaimana cara pengecekan tegangan bias pada TR drivernya bro? Nah, untuk pengecekan bias pada TR drivernya itu dari ground ke kaki basis TR driver. Nah, sama ya untuk pengecekan bias pada TR driver itu sama seperti output emitor. Jadi dari ground ke basis TR driver. Caranya silahkan kalian putar di mode di skala 20 volt DC, terus probe hitam ke ground, terus probe merah ke kaki basis TR driver yang positif atau negatif secara bergantian. Nah, seperti ini ya. Ini ke kaki basisnya. Saya rotok, lokasinya rotok sempit, jadi kaki basisnya tinggi. Nah, kaki basisnya yang ini ya. Jadi nanti biasanya akan lebih tinggi dari TR final. Jadi bias pada TR driver dan bias TR final itu berbeda. Nah, 0,95 volt DC. Nah, jadi bias pada TR driver itu lebih tinggi dari bias TR finalnya ya bro ya. Nah, kalau TR finalnya kan tadi 0,50. Nah, sedangkan di basis TR driver 0,9 volt. Nah, terus ke kaki basis C4793 juga. Ini dari ground probe merah ke basis 0,95 atau 0,92. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi pengecekan pada bias amplifier output kolektor itu berbeda. Pengecekannya itu dari basis ke emitor pada TR finalnya ya bro ya. Jangan sampai salah. Nah, jadi seperti itu ya cara pengecekannya. Nah, untuk cara pengecekan DSO nya gimana? DSO nya sih sama ya. Probe hitam ke ground, probe merah ke output kolektornya. Nah, dia terbaca 0,6 volt DCO ya bro ya. Dan pastikan sebelum kalian cek, pastikan volumenya kalian tutup, jangan kalian buka ya, kalian tutup seperti ini. Atau inputnya kalian ke ground kan ya. Input positif kalian ground kan lah. Oke, jadi mungkin cukup sekian video ini. Semoga kalian bisa paham ya bro ya. Semoga kalian nggak mumet ya. Jadi video ini khusus buat pemula. Nah, untuk cara modif driver SOCL506 ini menjadi sistem output kolektor, silahkan kalian cek videonya di bagian playlist video tutorial bro. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu ya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.